Wibi, gue dapet cerita ini dari Kaskus akun Mr. Horror. Jadi ada satu laki-laki yang mau pindah kosan ke daerah Karawang, Jawa Barat. Cuma yang tadinya dia mikir ini untuk tempat tinggal, dia malah jadi kena teror di kosan barunya ini. Kita sebut aja namanya tuh Tommy. Dan kejadian ini terjadi di tahun 2017. Tommy tuh kerja di rumah sakit swasta di Karawang. Dan karena kebetulan waktu itu si Tommy tuh baru pindah kerja dari cabang Jakarta ke daerah Karawang. Jadi mau gak mau dia harus ngekos di situ karena rumahnya dia yang asli tuh di Jakarta. Tommy nyari-nyari kosan tuh sengaja turun di sebuah desa yang letaknya tuh gak terlalu jauh dari rumah sakit tempat dia kerja. Karena kata temennya di daerah situ tuh banyak kos-kosan yang murah. Sambil nyari kosan, Tommy ketemulah sama kayak warung kopi gitu. Di situ dia tuh pesan kopi sama gorengan. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol lah sama pemilik warung yang ternyata si pemiliknya ini tuh juga warga di desa itu. Dan kata si penjaga warungnya ini, di ujung desa ini tuh ada kos-kosan murah. Akhirnya si Tommy disuruhlah ke sana. Nah, setelah dari warung itu, Tommy nyoba nih nyari kos-kosan yang dibilang sama penjaga warung tadi. Siapa tahu dia mikir masih ada kamar yang kosong. Akhirnya pas dia udah mulai masuk ke desa itu, kayak jarak 100 meter dari warung yang tadi, si Tommy tuh disambut sama pintu masuk gang yang diapit sama 2 pohon beringin gede gitu. Dan pas lagi jalan, si Tommy tuh ketemu sama bapak-bapak. Ditanyalah sama dia, "Pak, tahu ada kos-kosan yang di ujung desa nggak?" Di situ bapak-bapak itu cuma nunjukin tangannya ke satu jalan yang lurus. Terus dia tuh nggak ngomong apa-apa lagi. Nah akhirnya gak pakai pikir panjang, si Tommy ngikutin lah jalan yang ditunjuk bapak-bapak ini. Sekitar jam 5:30 sore, Tommy baru nyampe nih ke kos-kosan itu. Dan yang aneh, pas diperhatiin, di tempat itu tuh jarak kos-kosan sama rumah warga tuh lumayan jauh. Kayak terisolir gitu lah tempatnya. Posisinya tuh di pojok, di kanan kiri belakang kos-kosan itu penuh sama pohon beringin semua. Tapi karena dia juga udah capek, akhirnya dia langsung ketok-ketok lah tuh pintu pagar kosannya dia. Sambil dia ngomong, "Permisi, permisi." Gak lama datang tuh bapak-bapak parubaya, kisaran umurnya sekitar 60-70an tahun. Dibukain pintu lah. Terus sama ada yang ngintip juga penghuni kos di belakangnya. Tommy langsung nanya lah ke si bapak itu, "Pak, ada kamar kosan yang kosong gak?" Si bapak ngomong, "Oh masih banyak kebetulan di sini baru keisi 5 dari 15 kamar. Sok mangga dilihat-lihat dulu, cari yang paling nyaman." Sambil dia ngeliat-liat ke dalam hatinya si Tommy tuh dia mikir kayak, kok sepi banget ya. Terus yang Tommy lihat juga bentuk kos-kosannya tuh kayak kumuh, gak kerawat, banyak tembok-tembok yang kayak udah rapuh gitu. Terus juga catnya juga udah pudar. Tapi karena harganya cuma 400.000, akhirnya Tommy mau juga tuh di situ. Tommy ngambil kos-kosan yang nomor 7 di pojok atas. Soalnya itu tempat yang paling mendingan lah dan masih layak dari semua tempat yang udah dicek. Nah, sesaat setelah nerima kuncinya, si Tommy naiklah ke lantai 2. Tommy sampai di depan kamar yang mau ditempatin. Pas Tommy mau buka pintunya, gak sengaja Tommy kayak ngeliat anak kecil gitu loh di jendela Muibi. Tapi Tommy di situ mikir, oh itu efek gue kecapean aja kali. Langsung tuh akhirnya dia masuk bersih-bersih kamar sama nata barang-barang yang dibawa. Nah, setelah selesai bersih-bersih kamar kosan, Tommy mandi. Tapi Muibi, tiba-tiba pas lagi mau ngebilas badan, Tommy tuh ngeliat ada anak kecil yang mukanya berantakan, hancur di dalam kamar mandi sama Tommy. Iya deh. Karena kaget, Tommy di situ langsung nunduk, merem. Di situ Tommy tuh nyoba ngeberanin diri buat ngintip pelan-pelan sambil gosok matanya yang masih perih kena shampoo. Dan pas dia ngebuka matanya, anak kecil yang tadi dia lihat udah nggak ada. Saking campur aduknya perasaannya si Tommy itu, di situ dia langsung buru-buru ngebilas, abis itu dia tidur. Nah, karena besok Senin, si Tommy nggak mau lah di hari pertama dia kerja tuh dia telat. Akhirnya dia pasang alarm terus tidur. Terus besok paginya sekitar jam 6:30, Tommy bangun, dia siap-siap, terus ketemu sama salah satu penghuni kos yang namanya Anton. Kenalan tuh sambil ngobrol. Dan ternyata
Anton dan 4 penghuni kos lainnya tuh kayak udah hampir 3 tahun ngekos di situ. Tapi 3 orang yang lainnya tuh udah berangkat duluan. Akhirnya Tommy sama Anton jalan bareng karena kebetulan jalan menuju ke tempat kerjaan mereka tuh searah. Terus di tengah perjalanan, si Tommy iseng lah nanya ke Anton tentang yang dialamin semalam sama si Tommy. Terus di situ Anton cuma bilang, jangan heran, dibawa santai aja selama mereka nggak ganggu. Ya awal-awal juga saya juga ketakutan, tapi ya udah biasa karena keseringan juga. Nah di situ si Tommy dengernya juga agak bingung, berarti emang kejadian kayak gitu udah sering terjadi dong. Akhirnya sambil jalan dan mikirin perkataannya si Anton, Tommy makin penasaran tuh sama hal yang kayak gitu. Karena selama hidupnya si Tommy tuh gak pernah takut dan gak pernah percayalah sama hal-hal mistis. Akhirnya sampai di tempat kerjanya dia langsung kerja, dan sekitar jam 6 sore dia pulang. Karena lumayan gelap jalanan ke arah kosannya, Tommy sambil baca-baca doa yang dia ingat. Semua aman tuh dia lewatin sepanjang jalan, sepanjang masuk gang. Sampai akhirnya Tommy sampai di pertengahan kampung di jalan lurus tempat kosannya itu. Di situ tuh si Tommy ngerasa perasaannya tuh kayak gak enak banget Bi. Terus tiba-tiba Tommy tuh ngerasa kayak dibuntutin sama orang dari belakang. Kayak ngedenger langkah kaki yang seolah-olah niru langkah kakinya dia loh. Kayak serak, serak, serak. Di situ Tommy mempercepat langkahnya dia tuh, dan suaranya tapi makin keras. Nah daripada penasaran, si Tommy nyoba beraniin diri lah buat tengok ke belakang. Dan pas Tommy nengok, itu tuh kosong Bi, gak ada siapa-siapa. Yang dia lihat tuh cuma lampu jalan yang kedap-kedip. Akhirnya Tommy jalan lagi lah. Nah tapi tiba-tiba Tommy tuh kayak ngedenger ada suara anak kecil cekikikan. Dan ternyata ada anak kecil di depannya si Tommy. Tapi buat mastiin bener atau enggaknya suara anak kecil itu, akhirnya Tommy nyamperin anak kecil itu, terus ditegur tuh sama si Tommy. Dek, ngapain di situ? Udah malam, pulang-pulang, takut dicariin mama. Tapi si anak kecilnya tuh nggak jawab sama sekali. Dan Tommy tuh keinget dia tuh dapat permen dari perkenalan lingkungan kerja barunya tadi yang di rumah sakit. Tommy akhirnya nyoba ambil permen itulah dari tas kerjanya. Terus pas pengen ngasih permen ke anak itu, si anak kecil itu tuh udah nggak ada Bi, hilang nggak tau kemana. Dan di situ Tommy tuh langsung lari lah ke kosannya dia. Dan pas dia lagi lari, dari kejauhan si Romi tuh dengar suara anak kecil itu lagi cekikikan. Akhirnya sekitar jam 8 malam Tommy masuk ke kamar. Terus saking parnonya si Tommy nggak berani mandi tuh karena masih kepikiran hal yang tadi kan sama yang kemarin malam. Langsung tuh si Tommy tidur. Dan pas dia udah mulai ketiduran, tiba-tiba si Tommy tuh denger suara jelas banget dari arah kamar mandi. Biur, kayak suara orang mandi gitu loh. Tapi di situ Tommy nggak berani sama sekali tuh ngebuka mata. Dan gak lama kemudian dia ngedenger lagi Bi, suara dobrakan kenceng banget dari atas loteng. Akhirnya karena udah gaduh banget, pelan-pelan si Tommy coba beraniin diri lah buat ngecek kondisi sekitar. Dia pelan-pelan ngecek kamar mandi, dan dia lumayan kaget tuh. Lantainya tuh gak basah sama sekali. Dan posisi embernya dia juga kosong, gak ada air sama sekali. Cuma tiba-tiba ada rembesan darah dari kayak pori-pori tembok gitu loh Bi. Karena takut halu, si Tommy akhirnya cepet-cepet lah ngambil air tuh buat ngucek matanya. Dan pas dia lagi ngucek matanya pakai air, airnya tuh berubah jadi darah Bi. Di situ Tommy langsung teriak tuh saking takutnya. Tiba-tiba si Tommy tuh kayak orang gagu gitu, tapi gak bisa ngeluarin suara sama sekali. Dan langsung tuh dia lari keluar kamar. Tapi pas dia mau coba buka pintu, ternyata pintu kamar tuh gak bisa kebuka sama sekali. Mampus. Keras banget kayak ada yang nahan dari luar. Akhirnya pas dia maksain untuk keluar, dan pas dia berhasil untuk keluar, semua hal yang dia alamin tuh makin gak masuk akal lagi Bi. Kos-kosannya tuh jadi aneh banget. Dan pas dia perhatiin, semua sudutnya itu tuh penuh sama makhluk-makhluk kerdil aneh gitu. Anjing jadi kayak pindah dunia gitu. Bener Dan di atas gentengnya dia, di atas plafonnya, penuh sama sosok kuntilanak berbaju hitam. Wah gila. Akhirnya Tommy tuh nyoba lari dari lantai 2 buat turun untuk minta tolong ke teman-teman yang lain yang tinggal di kosan itu juga. Tapi semakin Tommy ngejar tangga buat turun, dia tuh kayak makin ngejauh dari lantai satunya itu. Terus tiba-tiba si Tommy tuh diseret sama sosok warna hijau, bau amis, dan kepalanya tuh kayak gede banget. Anjir. Di situ Tommy teriak minta dilepasin.
Terus sosok itu tuh gak ngegubris sama sekali teriakannya si Tommy. Malah si Tommy tuh makin diseret sadis sama si sosok itu. Hah? Sampai akhirnya sosok itu tuh berhenti di sebuah ujung ruangan yang isinya tuh mayat anak-anak. Mampus. Dan ada kayak mayat remaja juga gitu lah. Terus seketika Tommy tuh kayak dilempar ke ruangan mayat itu. Dan di situ tuh makin bau busuk kayak nyengat banget nusuk ke hidungnya si Tommy. Wah gila. Tapi Muibi, sebelum sosok itu nutup pintu, Tommy tuh sempat lihat muka sosok itu. Dan ternyata mukanya tuh penuh darah sama belatung. Bola matanya tuh keluar. Terus lidahnya tuh panjang sampai udel gitu. Anjing. Di situ Tommy cuma bisa merem karena dia udah gak kuat banget tuh ngeliat sekitarnya. Sampai sekitar jam 6:30 pagi, tiba-tiba suara alarm dari HP-nya Tommy tuh bunyi. Tommy kebangun dan di situ tuh dia sadar kalau itu tuh kayak cuma mimpi doang. Anjing serem banget mimpinya Moy. Oh, Di situ badannya dia tuh basah kuyup karena keringetan. Akhirnya dia nyoba duduk lah, ngumpulin nyawa, dia buka matanya pelan-pelan. Dan sebenarnya dia tuh masih bingung banget. Tapi dia harus cepat-cepat mandi kan buat berangkat ke kantor. Tapi ada yang bikin dia kaget banget Muibi. Pas Tommy nengok ke belakang, seketika itu juga si Tommy tuh ngelihat badannya sendiri masih tergeletak tidur. Oh shit. Dia kaget banget. Dan dari luar kamarnya si Tommy sih dengar teman-teman kosan ini tuh udah rame ngegedor-gedor pintu kamarnya si Tommy. Hah? Mereka semua tuh kaget ngeliat Tommy gak sadar. Terus mereka langsung cepat-cepat bangunin Tommy yang kondisinya tuh udah mulai kaku. Dan ternyata Muibi, teman-temannya Tommy tuh udah 4 hari gak ngeliat Tommy keluar kamar. Wah gila. Tapi yang lain tuh masih gak percaya kalau Tommy tuh kayak udah mati gitu loh ibaratnya. Mereka inisiatif buat bawa Tommy ke rumah sakit terdekat. Nah, Tommy yang ternyata masih rogo sukmo, dia tuh ngeliat teman-temannya ngangkut badan Tommy dan nurunin anak tangga pelan-pelan. Sedangkan di sisi lain, Tommy tuh lagi-lagi dikasih lihat sosok yang nyeret-nyeret dia semalam itu yang di mimpinya dia. Gila. Dan sosok itu tuh di atas genteng terus-terusan natap teman-teman Tommy yang lagi berusaha nolongin si Tommy. Tapi anehnya, itu tuh cuma Tommy yang bisa ngeliat sosok yang nyeremin itu. Tapi Muibi, tiba-tiba tuh ada petir yang nyamber di atas pohon. Terus tiba-tiba suara petir ini tuh berubah ke bunyi alarm handphone yang tiba-tiba jam 6:30 pagi lagi. Wah gila. Di situ Tommy kebangun lagi. Dia nyoba duduk dari tidur dan dia coba ngumpulin nyawa lagi. Akhirnya pas dia udah mulai sadar, dia pelan-pelan melek kayak dejavu gitu loh rasanya Muibi. Sampai akhirnya Tommy tuh sadar kalau ini tuh baru hari kedua dimana dia tuh baru pindah dan mulai ngekos di sini. Hah? Berarti kasarannya selama ini yang dia lakuin itu di mimpi tapi kayak beneran. Iya bener Mui. Dan gak cuman panjang itu, jadi kayak mimpi di dalam mimpi gak sih? Iya bener. Dia tuh mimpi, terus dia tuh kebangun. Terus pas dia kebangun, ternyata itu tuh mimpi lagi. Jadi dia tuh mimpi di dalam mimpi. Iya sih Aci, gokil banget. Hancur.